warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ketua Masjid Al-Ikhlas beserta bapak-bapak segenap pengurus dan para imam-imam kita, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita, adik-adikku, para pemuda, para remaja, jamaah, para pemakmur Masjid Al-Ikhlas, jamaah para pencinta majelis taklim, majelis ilmu Masjid Al-Ikhlas, baik jamaah Masjid Al-Ikhlas sendiri maupun jamaah yang datang dari sekitar Masjid Al-Ikhlas. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, insya Allah dirahmati dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat tentunya, di tempat dan di majelis yang paling agung dan mulia ini. Kita senantiasa bermohon kepada Allah agar majelis dengan segala keutamaan dan kemuliaannya ini tidak Allah sia-siakan untuk kita, tapi Allah karuniakan manfaat demi manfaatnya yang tiada terhingga kepada kita. Bermanfaat bahkan tidak hanya untuk menjadi penambah bekal dalam kita menjalani sisa-sisa kehidupan kita di dunia yang fana dan sementara ini saja, tapi terbawa manfaatnya sampai ke kehidupan kita yang kekal dan abadi kelak, yaitu di alam akhirat nanti. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam, kehadiran dan kepenguatan sang junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan sesi dialog kita pada pekan terdahulu, bahwa kita semakin mengerti dan bertambah memahami bahwa ketika seorang makmum tidak mengetahui sholat apa yang dilakukan oleh orang yang akan dia jadikan sebagai imamnya, maka sholatnya itu dianggap sah dan diperbolehkan, dan mereka mendapatkan pahala sholat berjamaah tersebut. Kemudian malam hari ini kita tambahkan bahwa diperbolehkan
seseorang bersedekah pahala sholat berjamaah, dalam arti misalnya kita contohkan, kita yang berjamaah utama seperti maghrib kita tadi, kemudian selesai mengerjakan sholat fardu maghribnya, lalu sampailah kita pada bahagian berzikir setelah sholat. Lalu ada orang yang baru datang, berarti dia tidak bisa ikut lagi sholat berjamaah, sementara tidak ada orang yang sedang mengerjakan sholat, sehingga dia akan sholat munfarid, akan sholat sendiri. Maka diperbolehkan orang yang tadi sudah selesai mengerjakan sholat fardu utamanya untuk menawarkan kepada yang bersangkutan, baik mau menjadi imamnya atau menjadi makmumnya, agar yang bersangkutan yang sendiri tadi itu menjadi dapat pahala sholat berjamaah. Orang yang tadi sudah berjamaah itu dianggap bersedekah sholat berjamaah kepada orang yang satu tadi, yang dipastikan dia tidak akan berjamaah karena sudah selesai semua. Apakah dia membatalkan sholat berjamaah sebelumnya? Tidak, karena sholat berjamaah sebelumnya tentu lebih utama. Karena apa? Karena jamaahnya lebih banyak. Sementara yang kedua itu nanti mereka cuma berdua orang saja, tapi dia menjadi dapat pahala tambahan bersedekah sholat berjamaah kepada orang yang satu orang tadi, yang semestinya yang satu orang tadi tidak mendapatkan pahala berjamaah, dia menjadi dapat pahala berjamaah dengan ditemani oleh orang yang tadi sudah sholat berjamaah secara utama. Jadi hal yang seperti itu juga dibolehkan dan itu sah. Itu bermanfaat bagi orang yang sendiri tadi dan juga bermanfaat bagi orang yang menemaninya untuk melakukan sholat berjamaah. Jadi istilahnya selalu disebut orang ini bersedekah pahala sholat berjamaah kepada orang yang bakal mengerjakan sholatnya sendiri. Ini bagian dari seluk-beluk yang kadang-kadang tidak dipahami oleh sebagian orang, termasuk yang kita sebutkan pada pekan yang lalu. Orang masih ragu-ragu, ini dia sholatnya sholat apa? Nah, tidak usah ragu-ragu, ikut saja dengan dia makmuman, gerakan-gerakannya diikut, niat kita seperti niat yang ingin kita kerjakan. Soal niat dia seperti apa, maka itu tidak menjadi patokan bagi kita. Jadi dibolehkan yang seperti itu dan juga dibolehkan seperti yang tadi, bersedekah pahala sholat berjamaah. Maka kalau sudah selesai sholat berjamaah sambil berzikir, boleh dilihat kiri kanan, apakah ada orang yang baru datang yang dia sholat sendiri, tawarkan sama dia, kita menjadi makmumnya sehingga sholat dia menjadi sholat berjamaah. Ini tambahan Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kalau ada yang ingin ditambahkan lagi
bahan diskusi kita pada malam hari ini sebelum kita lanjutkan kajian kita. Dipersilakan. Ada? Kalau ada silakan menghemat waktu. Oh ya, tanya ibu-ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya cuma mau tanya-tanya ini Pak. Ya, kalau yang menemankan sholat, dia kan sudah sholat fardu. Jadi kita menemankan sholat, kita sholat sholat sunnahnya. Jadi yang kita temankan tadi dia sholat maghrib, itu maksudnya. Enggak. Bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kita rawatib, itu tuntunannya tidak dikerjakan berjamaah. Kita tetap niatnya sholat fardu maghrib untuk menemani dia. Iya, 2 kali. Yang pertama tidak batal, pahalanya tetap dapat karena banyaknya jamaah. Yang kedua itu kita hanya bersedekah berjamaah dengan yang bersangkutan. Boleh, tidak masalah. Jangan niatkan sholat sunat rawatib. Justru sholat sunat rawatib itu tuntunannya bukan sholat berjamaah. Ya, tidak ada tuntunan sholat sunat rawatib atau ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya dan lain sebagainya itu dikerjakan secara berjamaah. Itu dia. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin itu ya. Silakan. Nah, ini saya baru teringat dari itu ya. Jadi pengalaman ini pernah saya rasakan. Intinya pertanyaan saya begini, tanggapan Buya. Beberapa tahun yang lalu saya lupa Buya, ada seorang orang muslim masuk Islam muslim sekitaran jam habis isya setelah kami sholat isya berjamaah di sini, lalu beliau minta diikrarkan, syahadatkan dia masuk Islam. Setelah itu saya perintahkan dia untuk mandi dan sebagainya. Karena waktunya masih isya, ya. Saya ajak beliau itu sholat berjamaah sholat isya. Karena beliau sudah muslim pada saat itu. Ya. Nah, pada saat setelah ikrar itu beliau sudah muslim. Lalu saya mengajak beliau itu untuk melakukan sholat isya. Karena kewajiban sholat muslim isya masuk ke isya saya. Nah, saya yang pertanyaan itu tanggapan Buya itu gimana yang seperti itu ya? Terima kasih Buya. Baik. Mirip dengan yang kita sampaikan tadi, Pak Imam mungkin mengimami sholat sebelumnya, lalu dia masuk Islam, maka begitu dia masuk Islam, kewajiban sholat sudah jatuh sama dia. Sholat yang pertama jatuh karena itu waktu sholat isya-nya masih ada, maka sholat isya. Kemungkinan kalau dia disuruh sholat sendiri belum ngerti, tapi kalau disuruh mengikut imam maka dia bisa, dia tahu. Maka Pak Imam termasuk bersedekah sholat berjamaah untuk dia, bahkan bersedekah mengajarinya sholat lewat imam yang kita lakukan, lewat imam yang kita berikan kepadanya. Itu termasuk yang disebutkan tadi itu. Boleh, tidak ada masalah. Itu saya kira baik. Tidak masalah dan sah. Alasannya sedekah berjamaah. Kemudian ada lagi yang boleh, tapi alasannya bukan sedekah berjamaah. Mengambil fadilah berjamaah. Kita dari rumah sholatnya mungkin ada yang di rumah sendiri,
lalu lepas isya ada undangan, apakah rapat misalnya ke masjid. Ketika kita ke masjid, ternyata orang belum selesai sholat isya. Karena kita tadi di rumah mungkin tidak pakai qobliyah, lalu lebih cepat selesai. Kita ke masjid, orang di masjid pakai qobliyah, iqamah. Maka kita datang, mereka masih sholat. Bolehkah kita ikut sholat lagi dengan mereka? Bukan lagi sholat, bukan lagi boleh, tapi baik sekali. Karena mengambil fadilah sholat berjamaah dari sholat sendiri. Sendirinya sudah fardu, tapi di sini juga fardu mengambil fadilah berjamaahnya. Atau sama-sama berjamaah. Di rumah kita berjamaah misalnya dengan istri, tapi tadi karena tidak pakai adzan, tidak pakai qobliyah, cuma iqamah, lalu cepat selesai. Kita ke masjid dengan urusan tadi, contohnya rapatkah atau segala macam. Sampai di masjid orang masih sholat berjamaah. Jumlah jamaahnya lebih banyak waktu kita berjamaah yang pertama tadi. Maka yang bersangkutan dibolehkan masuk lagi ke dalam sholat berjamaah dengan mereka dengan niat mengambil keutamaan jamaah yang lebih banyak dari jamaah yang kita lakukan pada sholat berjamaah kita yang pertama. Itu juga termasuk dibolehkan dan lebih baik. Jadi hal-hal seperti ini memang penting kita ketahui supaya ada azas manfaat yang lebih besar yang akan kita ambil, ya, yang akan kita dapatkan. Itu sekira tambahannya. Ya. Masih ada? Oh. Ya, Jadi yang banyak lagi sedikit. Bu ya, apakah ini berlaku hanya untuk sholat fardu? Bagaimana dengan sholat dengan fardu kifayah? Sholat jenazah, sholat di rumah untuk menambah, kalau katakanlah nambah amal, lalu sholat lagi di masjid. Bagaimana dengan seperti itu? Ya? Baik, Terima kasih. lanjut Pak, berarti sekalian dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. menindaklanjuti tambahan tadi ya. Tadi kan dia bilang kalau kita sholat berjamaah di rumah, dia datang lagi ke masjid yang lebih besar lagi itu boleh. Yang ingin saya tanyakan lagi dia, ini memperjelas saja biar tidak ada keraguan. Seandainya saya sudah sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Ikhlas, sedangkan ada urusan lagi di masjid yang lain, sama-sama di masjid ya. Tapi masjid itu subuhnya agak lama karena dia menunggu fajar shodiq. Jadi mungkin iqomahnya sekitar 30-40 menit. Jadi pada saat saya sudah selesai sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini, saya pergi sampai ke masjid tersebut, saya dapati mereka belum sholat subuh ya. Apakah saya boleh sholat subuh berjamaah lagi di tempat yang sama? Karena masjid itu masjid yang berbeda, dari masjid ke masjid ya. Nah, terus niatnya apakah niatnya hanya sholat sholat wajib biasa, atau saya pernah dengar ada kodok kodok ya di kodok. Apakah itu masuk kodok saya atau hanya sedekah seperti yang Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama dari Pak Imam tadi, bukan cuma sholat fardu, sholat jenazah dan sholat Idul Fitri, Idul Adha boleh. Jika tadi pertimbangannya ada yang mau diambil yang lebih besar. Kita sholat di sini misalnya Idul Fitri jam 7. Lalu jamaah katakanlah ada 300 sampai 500 orang. Kemudian setelah itu kita mau jalan misalnya ke arah Jeruju. Ternyata sampai halaman Masjid Raya Mujahidin, mereka belum sholat Idul Adha atau Idul Fitrinya, karena mereka memulainya mungkin jam 7.30 misalnya, atau katakan jam 8. Nah, kita lihat jamaahnya ribuan, lebih banyak.
maka itu diperbolehkan kita sholat lagi dengan mereka dengan mengambil keutamaan pahala berjamaah yang jumlah jamaahnya lebih besar. Termasuk juga sholat jenazah seperti itu. Kalau di rumah cuma 15 orang, di rumah cuma 20 orang. Tapi ketika di masjid itu bisa 200, bisa 300 orang. Maka kita mengambil keutamaan jamaah yang jumlahnya lebih besar agar mendapatkan juga fadilah yang lebih besar, maka diperbolehkan, tidak masalah. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan sholat subuh di tempat yang lain? Tadi pertimbangkan apanya lagi yang mau kita ambil. Kalau di sana ternyata kita ketemu dengan orang yang katakan ada 10 orang, tapi tidak memenuhi syarat menjadi imam, lalu agar mereka bisa tetap dapat pahala berjamaah, kita mengimami mereka, itu keutamaannya. Atau keutamaan yang kedua tadi, di masjid yang pertama jumlah berjamaahnya lebih sedikit, lalu di tempat yang kedua jauh lebih besar, maka keutamaannya itu jauh lebih besar juga bagi kita. Niatnya jangan qadha, karena apa? Karena masih dalam waktunya. Qadha itu kalau sudah di luar waktu. Jadi ada hukum adaan, ada hukum qadhaan. Kalau masih di dalam waktunya tetap adaan. Tapi kalau sudah di luar waktu, itulah baru disebut qadhaan. Jadi tetap niatnya itu adaan, tapi dengan pertimbangan tadi. Andai kata mereka tidak berjamaah, kalau tidak kita imami, padahal kita sudah selesai di masjid yang pertama. Atau pertimbangan yang kedua, di tempat mereka ternyata jamaahnya lebih besar. Kalau dengan pertimbangan mengambil keutamaan itu dibolehkan. Niatnya tetap adaan, bukan qadhaan. Itu saya kira. Jangan ikuti lagi, karena kita sudah. Nah, kalau di sana lebih sedikit, tapi mereka tidak berjamaah gara-gara tidak ada yang jadi imam tadi, maka boleh. Jadi ambil fadilah menjamaahkan mereka. Karena kalau kita tidak imami, mereka akan sholat masing-masing. Karena mungkin imamnya tidak datang, jadi tidak ada yang memenuhi persyaratan imam. Walau lebih sedikit boleh. Kalau tadi mengambil keutamaan menjamaahkan mereka. Tapi kalau tidak, mereka punya imam sendiri, jumlahnya lebih sedikit, kita jangan ikut lagi sholat dengan mereka. Kenapa? Tidak ada keutamaan yang mau kita ambil lagi. Itu saya kira, Bapak dan Ibu sekalian. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya ingin bertanya. Saya sering mendengar dari medsos tentang berdoa. Itu katanya kalau kita habis sholat itu tidak perlu berdoa, karena di dalam sholat kita sudah berdoa. Terus saya juga pernah mengikut pengajian. Kalau sehabis sholat, kalau tidak berdoa, katanya kita tuh sombong kepada Allah. Ya. Minta pencerahan ya, bagaimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa berulang-ulang lebih baik. Mau masuk WC berdoa. Ketika di dalam WC nanti berdoa. Ketika istinjanya berdoa. Ada doa ketika istinja itu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Jangan tidak berdoa ketika istinja. Alasan sudah berdoa waktu masuk WC. Tidak. Keluar dari WC berdoa lagi. Keluar dari WC mau pakai baju berdoa lagi sambil pakai baju. Habis itu bersisir depan cermin berdoa lagi. Habis itu makan sarapan misalnya berdoa lagi.
Allahumma barik lana dan seterusnya. Mau keluar dari rumah, berdoa lagi keluar dari rumah. Mau naik kendaraan, berdoa lagi. Rajin berdoa. Jadi alasan orang yang mengatakan di dalam sholat sudah berdoa, lalu di luar sholat tidak perlu lagi, ini orang wawasan berdoanya kayaknya kurang luas. Disuruh jangan berhenti berdoa. Nah, apalagi tuntunan berdoa setelah sholat itu dari Nabi. Kalau ada orang menyalahkan kita berdoa lagi setelah sholat, itu sama dengan yang bersangkutan itu menyalahkan amalan Nabi. A'udzubillahi min dzalik. Menyalahkan Nabi, bayangkan teman. Mana dalilnya setelah sholat fardu itu dituntun oleh Nabi berdoa? Sahabat pernah bertanya kepada Nabi kita, ya Rasulullah, ayyud doa di asma'. Wahai Rasul, doa apa yang asma'? Artinya lebih didengar oleh Allah. Arti asma' lebih didengar itu yang lebih berpeluang dikabulkan oleh Allah. Jadi semua doa berpeluang dikabulkan. Walau tadi doanya tidak berhenti, apapun yang dia lakukan dia berdoa. Tapi ini lebih berpeluang, itulah arti asma' tadi. Dalam hadis itu Nabi cuma menyebutkan 2 doa saja yang lebih berpeluang dikabulkan oleh Allah. Yang pertama kata Nabi, fi jawfil lailil akhir. Berdoa di penghujung sepertiga malam. Itulah yang digambarkan berdoa setelah selesai dari sholat tahajud. Yang kedua kata Nabi, fi kulli duburi sholawatin maktubah. Itu hadisnya sahih. Kalau yang nggak tahu hadisnya boleh dilihat di dalam kitab Nailul Awtar yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Hadis itu ada tertera di sana. Yang kedua adalah fi kulli duburi sholawatin maktubah, yaitu doa yang dipanjatkan setiap kali selesai dari sholat maktubah. Sholat maktubah itu artinya sholat wajib, sholat fardu. Itu lebih utama. Dia asma', lebih didengar oleh Allah, lebih berpeluang. Maka kita melakukan apa yang selama ini kita lakukan, berdoa setelah selesai zikir pada sholat fardu kita, itu mengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ngarang-ngarang. Maka kalau ada orang yang tidak melakukannya, justru dia yang ngarang-ngarang. Arti bid'ah itu bukan cuma yang mengadakan sesuatu yang tidak ada, tapi yang membuang sesuatu yang sudah ada pun itu tindakan bid'ah. Jadi dalil kita hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kaji lagi, duduk antara 2 sujud pertama, Rabbighfirli, minta ampun. Nanti duduk antara 2 sujud lagi yang kedua, Rabbighfirli juga. Untuk apa lagi? Sudah Rabbighfirli kan? 4 kali duduk di antara 2 sujud, 4 kali Rabbighfirli lagi. Untuk apa? Habis sholatnya istighfar lagi, sama maknanya. Untuk apa diulang-ulang? Karena kita tidak tahu doa kita yang mana yang dikabulkan oleh Allah.
Jangan lagak seolah-olah doanya di dalam sholatnya sudah cukup, tidak perlu lagi. Ini lagak namanya. Jangan-jangan doa kita selesai sholat itu yang diterima oleh Allah, yang di dalam sholat tak diterima oleh Allah. Jangan-jangan doa kita waktu keluar dari rumah itu yang diterima oleh Allah. Jangan-jangan, maaf nih, jangan-jangan doa kita waktu istinja itu yang diterima oleh Allah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hati hamba dari kemunafikan. Jangan-jangan itu Pak yang dikabulkan oleh Allah. Ternyata itu pula yang tak pernah dikerjakannya. Awas. Tetap juga dia munafik. Kenapa? Doa istinja tak diamalkannya. Wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, hindarkan kemaluan hamba dari kehinaan. Jangan-jangan itu yang dikabulkan oleh Allah, maka terjaga kita ya kehinaan karena faraj itu artinya kelamin. Jadi wahsin farji, kita minta dari faraj kita, kemaluan kita jangan sampai menjadi penyebab kehinaan diri kita. Jangan-jangan yang tukang main perempuan itu tak pernah berdoa waktu istinja. Jangan-jangan yang main laki-laki itu tak pernah berdoa ketika istinja, maka nafsunya menjadi sumber kehinaan baginya. Kemaluan, nafsu yang bersumber dari kemaluan yang bergejolak-gejolak itu yang menimbulkan kehinaan. Gara-gara apa? Tak pernah berdoa ketika istinja. Jadi tuntunannya sama kita, banyak-banyak berdoa. Terutama doa-doa yang dituntun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disuruh Nabi keluar rumah doa, masuk rumah doa, masuk kamar mandi doa, mau tidur doa, bangun tidur doa, mau makan doa, mau berhubungan suami istri doa. Jangan-jangan yang tadi tak pernah berdoa waktu berhubungan suami istri. Terekam ya katanya, kayak kucing rekam tikus. Tetap berdoa, kenapa? Ada manfaatnya di sana. Jangan dia bilang Allahumma jannibna minasyaiton. Lalu kata dia, udah tadi waktu sholat baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini orang enggak paham nih. Gara-gara dia sudah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka dia pun tidak pernah berdoa. Wajadni syaitani ma raja'tana. Akhirnya rezeki dari Allah itu diganggu setan. Anak yang diberikan oleh Allah itu diganggu setan. Dari hasil hubungan itu ada anak, tapi anaknya dalam pengaruh setan. Gara-gara apa? Tak berdoa. Suruh dia berdoa, doa dulu. Kalau tak boleh bilang. Suruh dia berdoa. Jadi itu apa? Ya, jadi alasannya kenapa kita berdoa tetap setelah selesai sholat, tuntunan Nabi. Hadisnya tadi saya sebutkan. Bahkan doanya itu doa paling utama yang lebih didengar oleh Allah, lebih berpeluang dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, semakin banyak kita berdoa, itu semakin baik. Kenapa? Doa itu ibadah. Kalau dikabulkan, kita dapat dua. Yang kita minta dikabulkan oleh Allah, kemudian kita dapat pahala karena doa itu ibadah. Kalaupun yang kita minta tidak juga dikabulkan oleh Allah, tapi paling tidak kita dapat pahala. Terus berdoa, doa itu ibadah. Bahkan mukhul ibadah, otaknya ibadah. Banyak-banyak berdoa, itu dasar yang ketiga. Yang keempat, kita tidak tahu doa kita yang mana yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan doa pas bangun tidur itu yang dikabulkan oleh Allah. Jangan-jangan doa kita ketika bersisir, berkaca di depan cermin itu yang dikabulkan oleh Allah. Karena kita tidak tahu
manfaatkan segala kesempatan, manfaatkan segala peluang untuk berdoa. Apalagi saya katakan tadi, tuntunan dari Nabi kita itu memang ada. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Kalau ada orang yang pusing-pusing nggak pernah dapat hadis itu, saya suruh cari di dalam kitab Nailul Awtar yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Itu saya kira. Jangan putus berdoa. Masih ada? Ya, silakan. Karena mau nambah kaji, kayaknya nggak sempat tadi waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin untuk keyakinan dan ketegasan untuk saya mungkin ya, berkaitan dengan masalah dalam perjalanan ya. Kita dalam perjalanan kita perkirakan bahwa dengan waktu kita akan sampai kepada tujuan itu kira-kira kita tidak sempat, misalnya kita asal tidak sempat, ternyata waktu datang perjalanan lancar dan lebih cepat. Waktu asar itu masih ada zuhur dengan asar awalnya itu kita jamak. Ada yang menginformasikan itu lebih afdal itu dikerjakan kembali waktu asarnya Setelah sampai. Ya, padahal sudah dijamak waktu zuhur. Ya. Yang kedua, ada juga menginformasikan kita musafir ini kan selama 3 hari belum dianggap mungkin, dan ada yang menginformasikan bahwa selama 3 hari itu kita dapat menjamak gitu. Misalnya kita melaksanakan tugas ke suatu daerah, padahal pada saat kita sampai itu kita tidak terlalu juga sibuk gitu, kita masih sempat melakukan sholat sebagaimana biasanya. Tapi ada yang menyampaikan bahwa itu fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada musafir gitu, kita melaksanakannya. Sebenarnya mana yang lebih afdal, apakah kita menjamak atau kita melakukan sholat seperti biasanya di tempat itu? Yang ketiga mungkin berkaitan dengan masalah batas. Juga informasikan misalnya ini ya, sejadah ini kita bisa jadikan batas bahwa orang itu tidak boleh melewati kita setelah sajadah ini gitu kan. Itu memang berbeda mungkin dengan yang di Mekah gitu kan, di budaya di dalam orang itu bisa lewat di atas kita. Mungkin itu sementara saja. Baik. Yang pertama Pak, tidak perlu dikerjakan lagi asarnya, atau kalau maghrib isyaknya, kalau telah tadi kita jamak takdim. Tidak ada lagi dasar alasan. Kalau yang tadi kan memang mau mencari keutamaan, ini tidak ada keutamaan yang diulang lagi. Apalagi kalau jamak takdimnya tadi berjamaah, lalu sampai di tempat waktu asar masih ada, kita kerjakan dengan cara sendiri pula lagi, tidak ada alasan syar'inya. Maka untuk kita semua, termasuk untuk diri saya secara pribadi, kalaupun waktu di sana masih ada, maka tidak ada lagi tuntunan syariatnya kita kerjakan lagi sholat itu sendiri. Yang kita kerjakan dari di jamak takdim kita itu sudah sah, tidak ada masalah, dan tidak ada keutamaannya kalau kita kerjakan lagi. Maka untuk apa kalau tidak ada lagi keutamaannya? Itu yang pertama. Jadi dia bukan sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi memang sudah utama kita lakukan itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mana yang lebih afdal? Nabi SAW tidak ada menerangkan mana yang lebih afdal, karena itu pilihan, rukhsah. Yang manapun yang kita pilih itu afdal. Jadi kalau masih ada yang mengatakan yang ini lebih afdal, yang ini lebih afdal, itu bisa jadi pendapat yang bersangkutan. Tapi kalau dari Nabi kita SAW, kita sudah diberikan keringanan oleh Allah. Kalau kita rasa keringanan ini perlu diambil, ambillah.
Tapi kalau kita merasa tak perlu keringanan, karena memang kita di sana pun ringan-ringan saja, maka jangan diambil, tidak masalah. Tidak ada dasar bagi kita dalil mengatakan ini lebih afdal, ini lebih utama, tidak. Sama, keutamaannya itu sama. Kita mau gunakan rukhsah menjamak atau mengqasar, atau tidak menjamak kemudian mentamamkannya juga tidak ada masalah. Nah, kemudian tinggal kita pertimbangkan, kalau kita berangkat ke Makkah, ke Madinah, zuhur asar kita jamak boleh? Boleh? Zuhur asar boleh dijamak ketika kita di Makkah? Boleh. Cuma ada keutamaan. Kenapa keutamaannya? Aturannya kita nanti asar ke masjid lagi berjamaah di masjid yang Masjidil Haram 100.000 kali lipat, Masjid Nabawi 1.000 kali lipat, kan utama. Maka itu baru kita berani mengatakan lebih afdol, jangan diambil rukhsahnya. Apalagi dengan jamaah yang ratusan ribu orang. Maka yang terbaik bagi kita karena ada keutamaannya. Keutamaannya itu tadi yang kita sebutkan tadi, jumlah jamaah yang lebih banyak dan masjid itu memiliki kemuliaan yang luar biasa. Maka yang terbaik, yang afdal bagi kita adalah tetap zuhur sendiri, nanti asar sendiri, nanti maghrib sendiri, jangan dijamak. Nanti ada kerugian sama kita. Walaupun kalau yang bersangkutan mau menjamaknya boleh, tapi dia tidak mengerti keutamaan. Kan 3 masjid yang utama, selain ini sama saja. Al-Ikhlas sama Masjid Raya Mujahidin sama, tidak ada bedanya. Tapi kalau Masjidil Haram beda, Masjid Nabawi beda, Masjidil Aqsa beda. Masjidil Haram 100.000 bedanya, lebih utama. Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 500. Ini masjid yang boleh dikunjungi dengan niat mengambil keutamaan. Kalau yang lain tidak ada keutamaannya, maka tidak ada tuntunan disuruh dikunjungi atau diziarahi atau didatangi. Jadi itu tadi dia. Ketika memang ada keutamaan dengan mengerjakan yang tidak dijamak, walaupun kita status musafir, maka ambil keutamaan itu. Tapi ketika tidak ada keutamaannya, maka kita dibolehkan memilih. Rukhsah itu artinya keringanan. Kalau rasa kita meringankan, ambil. Kalau yang ini rasa kita tidak memberatkan, ini ambil. Itu kita diberikan kewenangan untuk memilihnya. Itu saya kira Pak. Ada yang belum terjawab? Oh, batas ya. Dalam istilah fikih sutrah. Ya. Kalau ini bagi orang yang paham bisa jadi batas sutrah. Tapi kita takut ketemu dengan orang yang tak paham. Jalan dan lari juga di depan kita. Lalu kita salahkan dia bilang enggak ada batasnya. Oh ini kan batas, kata dia. Enggak, ini tempat kaki, kata dia. Ini bukan batas, ini tempat kaki, kata dia pula. Jadi makanya kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu minimal ada satu benda yang dia letakkan di situ. Kalau kita mungkin bisa tas kita letakkan di situ di depan, atau handphone kita letakkan di atas sana batasnya. Nah, tapi tengok-tengok juga. Nanti salah letaknya. Begitu bangkit dari sujud, raih pula dia sulap. Nah, ya. Kalau Nabi dulu minimal diambil Nabi satu ranting, dia tancapkan itu. Atau kalau tidak tongkat ada ranting, pokoknya ada sesuatu, ada satu benda yang itu nanti menjadi paham semua orang. Tapi kalau ini tadi kita andalkan jadi sutra, jadi batas, hanya orang yang paham saja nih Pak. Bahkan kita nih, andai kata ini pun tidak ada, kita sudah punya ilmunya. Kalau di sini tak boleh lewatnya. Kalau ini lewat dari batas tempat sujudnya, berarti boleh. Kita bisa mengukur sendiri, walau tanpa garis, walau tanpa sutra, walau tanpa batas. Kita ngerti sendiri sudah. Bahwa itu adalah batasan dia sujud.
Itu dilarang. Kenapa? Karena menghalangi seseorang ketika dia menghadap kepada Tuhannya di dalam sholatnya. Kesana kaitannya. Kenapa dilarang Nabi sehingga disuruh stop? Karena yang lewat itu kata Nabi setan. Nah, yang lewat itu setan. Ternyata mau kita stop Pak Camat rupanya. Bukan setan, Pak Camat rupanya. Tapi kata hadis Nabi itu setan. Cegah dia. Nah, yang bersangkutan itu perbuatan tercela bagi dia melintasi orang ketika orang sedang menghadapkan diri kepada Tuhannya. Kalau sudah lewat tempat sujudnya tidak ada masalah. Kenapa? Tidak terhalang pandangannya memandangi tempat sujudnya dan keyakinannya menghadapkan dirinya kepada Allah itu tidak terganggu oleh orang yang lewat tadi. Nah, jadi balik sama kita, kalau dengan orang yang paham ini bisa jadi batas, bisa jadi sutra. Tapi kita khawatir kita bertemu dengan orang yang tidak paham. Maka sekecil apapun benda boleh diletakkan, tapi jangan yang berharga. Ada orang letakkan kacamata di depannya. Begitu dia sholat, ada budak-budak kecil lari, malah kata dia. Ini kalau terginjak pecah lagi kata dia. Jadi akhirnya tak khusyuk juga dia. Ingatannya justru ke kacamatanya terus. Nah, jangan. Sesuatu yang aman tidak mengganggu ketenangan, kekhusyukan kita menghadap kepada Allah. Jadi secara fikihnya dapat, secara hakikinya juga kita dapat. Itu saya kira. Ini Bapak dan Ibu jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tambahan diskusi kita. Insyaallah pada pekan yang akan datang kita akan lanjutkan materi kajian kita setelah yang lalu. Ingat kepada Allah ketika kita sedang berwudu. Kemudian apa yang kita ingat tentang Allah ketika kita berwudu tersebut. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan materinya dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada taklim-taklim kita yang akan datang. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.